Akhirnya Mbak Iva beli deh di toko Oren ya. Beli langsung beli snack gitu, kemudian snacknya dibungkusin kecil-kecil. Kan suka murah-murah tuh di sana ya, dibungkusin kecil-kecil, dititip ke warung, ke pasar, dan masya Allah tabarakallah laris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain kisah yang luar biasa dari Mbak Afi di Jatim. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan kalau teman-teman belum punya kedua buku aku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Buku ini dua-duanya aku yang nulis, Masya Allah. Dan keduanya isinya insya Allah bisa bikin teman-teman semangat. Dua-duanya beda, jadi kalau bisa punya dua-duanya ya. Kalau lagi nggak punya duitnya pas-pasan, ya udah salah satu ya, yang mana dulu terserah teman-teman ya. Langsung aja kita bacain testimoninya ya. Jeng-jeng, karena ini aku bener-bener juga belum baca teman-teman ya. Kita baca sama-sama seperti biasa. Hai Mbak Mel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini testimoni keduaku. Aku Afi dari Jatim. Halo Mbak Afi. Dulu aku masih kerja Mbak. Qadarullah, waktu hamil sebulan aku kecelakaan motor. Alhamdulillah aku dan janinku tidak kenapa-napa. Tapi aku tidak bisa berjalan selama 2 bulan dan akhirnya aku resign. Sekarang anakku udah 8 tahun. Ingat banget dulu pernah bilang pengen kerja lagi saat anakku udah sekolah. Biar dia dijagain neneknya. Singkat cerita, anakku udah TK. Akhirnya aku kirim lamaran kerja dan disuruh datang lagi untuk interview. Aku ajak ngomong lah anakku, aku bujuk dia. Ternyata di luar dugaan dia nangis Mbak Mel. Dia nggak mau sekolah dan di sekolah pun dia nangis lagi. Sampai gurunya nanya kenapa dan tumben tiba-tiba nangis. Akhirnya aku tidak jadi kerja dan suamiku pun menyuruhku untuk di rumah aja. Dan saat ini anakku sudah kelas 2 SD. Aku bener-bener gak bisa ninggalin dia Mbak. Ya walaupun dia sama neneknya, tapi aku gak tega. Sholawatan sekitar setahun lamanya setelah lihat video YouTube-nya Mbak Melisa. Dengan berbagai doa yang aku panjatkan, alhamdulillah satu persatu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum mengenal sholawat rasanya pikiran gak karuan. Pengen usaha, tapi usaha apa untuk bantu suami? Akhirnya aku jadi reseller gamis selama beberapa tahun, tapi sepi dan akhirnya berhenti. Waktu itu sholatku berantakan Mbak Mel, kami pun juga sering berhutang riba. Dan yang akhir-akhir ini aku minta adalah izinkanlah aku mendapatkan penghasilan sendiri dari rumah tanpa harus meninggalkan genduk ya Allah, itu anaknya maksudnya ya. Agar ekonomi kami membaik, agar kami terhindar dari hutang dan terhindar dari menyusahkan orang lain. Alhamdulillah dengan berkah sholawat, sholat di awal waktu, pelan-pelan tidak berhutang. Sedekah setiap hari walaupun gak banyak, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberiku petunjuk. Aku beli beberapa kilo snack kiloan dari toko Oren dan aku bungkus kecil-kecil. Aku titipin di toko dan pasar-pasar. Masya Allah, keren banget idenya ya. Masya Allah, tabarakallah, laris manis Mbak Mel. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 bulan. Dulu pernah ngebatin pengen beli cincin satu lagi. Walaupun emas muda gak apa-apa, soalnya cuma punya satu. Yang lainnya dijual untuk keperluan sehari-hari. Sekarang beli 10 pun alhamdulillah cie-cie. Ya Allah, aku bisa Mbak Mel, pengen nangis bahagia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Mbak Melisa sudah memberikan aku jadi sedih. Sudah memberikan kami motivasi untuk bersholawat, untuk selalu dekat dengan Allah. Sehat-sehat ya Mbak Mel, amin. Lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bahagia sekeluarga dunia dan akhirat, amin. Ya Allah, the power of sholawat. Itu tadi kisah dari Mbak Afi di Jatim.
Justin. Mbak Afi seorang ibu rumah tangga, punya anak 1, umur 8 tahun. Dulu Mbak Afi kerja, tapi pas lagi hamil kecelakaan motor. Akhirnya karena susah berjalan dan lain-lain memilih untuk resign. Sampai anaknya lahir, pas anaknya TK pengen kerja lagi. Itu udah biasa ya. Kita para ibu, apalagi yang dulunya pernah bekerja jadi wanita karir, pasti pengen bekerja. Pengen kerja lagi, ya nggak sih? Karena aku juga suka berpikiran seperti itu, kepengen sibuk setiap hari seperti orang-orang, pagi-pagi berangkat ke kantor. Kalau dulu aku ngajar, pagi-pagi berangkat ngajar, kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi lah apa daya gitu ya, sudah jalannya menjadi ibu rumah tangga. Teman-teman pasti ngalamin, coba komen yang pada ngalamin. Pada kangen kerja, mana yang pada kangen kerja? Komen di bawah ya. Nah kemudian Mbak Iva ini pas anaknya udah TK, aku mau kerja lagi deh, aku kangen. Lagian biar bisa bantu-bantu nambah-nambah perekonomian keluarga. Kalau lagi pengen beli skincare, pengen beli baju, nggak perlu nyusahin suami gitu kan. Ternyata pas anaknya TK mau kerja, anaknya nangis mulu di sekolah, nggak mau ditinggal. Ya udah akhirnya diputuskan untuk nggak jadi kerja, padahal udah ngelamar tuh. Kata suaminya, udah dah di rumah aja sama anak aja, udah aku yang nyari duit, ya udah denger apa kata suami. Sampai akhirnya anaknya sekarang udah kelas 2 SD, udah umur 8 tahun. Nyoba lagi deh, tapi enggak, udah mulai sholawatan, udah setahun tuh sholawatan. Tetep naluri kepengen kerja mah ada, pengen punya penghasilan, tapi doanya berubah, udah kagak lagi yang ya Allah saya mau kerja di sini, udah enggak, tapi udah pasrah. Ya Allah, selama setahun sholawatan ya. Ya Allah, izinkanlah hamba bisa punya penghasilan sendiri, tapi dari rumah aja kerjanya supaya tidak meninggalkan anak saya ya Allah, tidak meninggalkan genduk ya Allah, gitu ya, namanya orang Jawa ya. Ya Allah izinin ya Allah, saya pengen punya penghasilan sendiri supaya bisa bantu-bantu perekonomian keluarga. Setidaknya saya tidak berhutang lagi karena selama ini suka ngeriba juga, kalau lagi nggak punya duit yang riba. Saya tidak ngeriba lagi dan tidak menyusahkan orang lain ya Allah. The power of salawat, tiba-tiba sama Allah dikasih ide, celing. Akhirnya Mbak Iva beli deh di toko oren ya. Beli langsung beli snack gitu, kemudian snacknya dibungkusin kecil-kecil. Kan suka murah-murah tuh di sana ya, dibungkusin kecil-kecil, dititip ke warung, ke pasar, dan Masya Allah tabarakallah laris. Ini udah 3 bulan. The power of sholawat, Masya Allah. Masya Allah luar biasa banget ya teman-temannya, laris. Bahkan ini udah 3 bulan dan Mbak Iva bilang, dulu aku kepengen beli cincin 1 aja ya Allah, susah banget kebelinya. Walaupun ya Allah izinin saya punya cincin 1, saya pengen pakai 1 lagi. Gak apa-apa deh, emas muda juga gak apa-apa ya Allah, saya mau beli cincin, saya pengen punya cincin gitu ya. Tapi sekarang jangankan 1, 10 aja kebeli. Masya Allah, keren kamu Mbak, jadi inspirasi nih buat para ibu-ibu di rumah. Yo yang pada bingung, masih pada galau kepengen kerja, ayo coba dah cari, kan banyak tuh snack-snack murah. Beli, bungkusin kecil-kecil, jualin ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, Allah pasti kasih jalan. Ya Mbak, tapi modalnya belum ada Mbak, lah enak Mbak Iva ada modal. Ya udah doa lagi, minta sama Allah, jangan coba-coba teman-teman cari riba, jangan ya. Nanti yang ada usahanya kagak berkah, kagak berkembang, hancur mandek, yang ada tambah parah, tambah susah perekonomian. Jangan. Kalau sekarang belum ada modalnya, ngadu sama Allah. Ntar malam sholat tahajud, ngadu. Ya Allah, saya lihat testimoninya Mbak Iva. Masya Allah, ya Allah, pengen deh kayak Mbak Iva, bisa punya usaha sendiri di rumah, kemudian bisa laris jualannya, dan sekarang bisa beli cincin 10, ya Allah. Pengen ya Allah, gak usah 10, 1 aja. Tapi saya gak punya modal ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Tolong bantu hamba ya Allah, bisa punya modal tanpa riba. Bisa gak dikasih sama Allah? Bisa. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau kita mau usaha, kalau kita mau berjuang, ikhtiar langit, ikhtiar bumi, Allah pasti kasih jalan sama kita. Teman-teman pasti tahu kan, beda lah orang yang berjuang dengan tidak berjuang.
pengen ranking 1, pengen dapet nilai 100, tapi nggak mau belajar. Yang sama si A dan si B. Si A mau dapat 100, dia belajar. Tiap bangun jam 3, jam 4 subuh habis sholat tahajud, dia belajar sampai pagi, sampai berangkat sekolah. Sementara si B kerjaannya tidur sampai pagi, sholat subuh juga kagak. Ikhtiar bumi nggak dijalanin, ikhtiar langit nggak dijalanin. Ya apa mungkin si B dapat 100? Ya kagak mungkin. Kalaupun bisa dapat 100, misalnya nyontek atau lagi beruntung dapat 100, ya apakah otaknya terisi gitu loh? Mohon maaf ya, maksudnya ya beda dong yang belajar dengan yang tidak belajar. Ya teman-teman, jadi ayo kita berjuang. Jangan pernah lelah deh sholawat. Pasti ada jalan dari Allah. Ya, atau misalnya teman-teman aku nggak bakat dagang, udah minta aja sama Allah. Ya Allah, hamba pengen punya usaha dari rumah ya Allah, bisa punya penghasilan, bisa bantu-bantu keluarga, bisa kalau orang tua minta dibeliin ini itu bisa beliin, bisa ngasih orang tua tiap bulan, sekedar beliin orang tua beras sama minyak sama telur sama kopi, banyak banget deh ya. Bisa beliin orang tua sembako tiap, orang tua seneng loh bisa dibeliin sembako tiap bulan atau dikasih duit tiap bulan. Hamba sedih ya Allah, selama ini selalu nyusahin, minta tolong emak mulu, kagak bisa nolongin, kagak bisa ngasih, tolongin ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Rajin deh teman-teman sujud doa. Doa lagi, minta tolong lagi, sholawatan lagi, ditambahin lagi baca Quran. Allah pasti ngebuka jalan buat kita teman-teman. Masih ingat gak kisahnya Mbak A? Aku lupa namanya ya, Mbak Ai atau Mbak Ai. Di Bogor, aku lupa cuma namanya lupa, pokoknya mbaknya di Bogor punya anak 3. Coba mbak kalau kamu nonton komen di bawah ya. Mbaknya memang nggak punya modal buat usaha ya, tapi si Mbak Ai, kita sebut aja Mbak Ai, aku lupa namanya. Si Mbak Ai ini akhirnya dikasih jalan sama Allah, usahanya pakai tenaga. Dia punya tenaga, dia masih muda, dia usaha. Usahanya apa? Nyuciin baju tetangga. Jadi tetangga-tetangganya pada datang ke rumah, pada nganterin cucian. Dicuciin tuh baju-bajunya manual sama Mbak Ai. Dapat duit, alhamdulillah. Ya kan? Bisa juga jadi idenya teman-teman, ya enggak sih ya? Jadi Masya Allah luar biasa, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Allah pasti kasih jalan buat kita semua selama kita mau berjuang. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi, kudu balance, jangan cuman bumi doang. Hey, kita punya Allah. Ya, jangan cuma ikhtiar langit doang, kita juga kudu berusaha, bukan cuma doa doang, bener. Ya kan pada komen, Mbak kita tuh bukan cuma doa doang, kita harus berusaha, iya bener. Tapi ketika kita tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, nggak tahu mesti gimana ya, kita kencengin doa kita, kencengin ikhtiar langit kita, sampai Allah ngebuka jalan buat kita untuk bisa mendapatkan ikhtiar bumi itu. Entah kita bekerja, entah kita usaha, atau ada lagi kisahnya Mbak, aku udah lupa ya karena udah ribuan testimoni. Kisah Mbak siapa tuh yang akhirnya bisa dapetin duitnya lumayan tuh ya, jutaan tuh ya per minggu apa, yang pokoknya kerja online. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati sekarang banyak penipuan. Jangan teman-teman kepengen kerja online terus teman-teman sampai lupa gitu ya, nggak mikir pakai logika, hati-hati banget. Tidak ada yang mudah di dunia ini, apalagi disuruh kalian kerjanya cuma nge-like doang atau disuruh apa terus dibayar, jangan. Apalagi yang namanya kita kerja kudu bayar dulu, bayar nanti naruh duit nanti dapatnya sekian, jangan aneh-aneh dah. Ya mendingan uangnya disedekahin aja udah. Ya kita punya 10.000 sedekahin aja dah, ntar insya Allah dari sedekah itu kita dibukain jalan sama Allah. Kita pengen apa, kita butuh apa, Allah kasih. Ya teman-teman hati-hati, banyak banget penipuan, tahu kan ya penipuan apalagi yang sampai kita dikirim ke Kamboja. Hati-hati banget, jangan sampai kita udah kejebak di sana, susah banget buat pulangnya. Tapi mudah-mudahan kalaupun ada teman-teman nih, siapa tahu nih mereka bisa nonton nih YouTube ya. Teman-teman yang ada di Kamboja yang udah terjebak di Kamboja pengen pulang, kalian baca sholawat. Nanti Allah kasih jalan, mudah-mudahan mereka semua baca sholawat. Semoga kalian bisa keluar dari sana. Nauzubillah, dan jangan sampai ke keturunan kita, keluarga kita sampai ada yang ke sana ya teman-teman ya. Masya Allah, the power of sholawat, lagi-lagi the power of sholawat. Jangan cuma sholawat doang. Kudu sholat, nomor 1 sholat. Jangan lihat orang hidupnya enak doang, kudu lihat juga mereka semua berjuang.
ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga Mbak Iva lancar terus. Bener gak sih Mbak Iva di Jatim? Mbak Iva, langganan tukang bakpao lewat. Mohon maaf ya kalau misalnya ada tukang bakpao begini aku ke distract teman-teman. Mohon maaf banget. Karena kadang-kadang kalau aku suruh potong Min, ntar si admin juga lupa potong. Ya udahlah kita terusin aja gitu. Tapi mohon maaf aku kemarin baca ada yang bilang Mbak Mel ngelantur, aku jadi ilfil. Iya aku jadi ilfil, aku sedih loh beneran ya. Aku sedih nontonnya, ya Allah ilfil sama aku. Tapi ya sudah, kita tidak bisa membuat kita tidak harus disukai semua orang. Pasti ada yang gak suka juga sama kita. Atau kita tidak harus dikomentarin positif sama orang. Pasti ada juga yang komentar negatif. Jadi ya sudah, terima saja gitu ya. Namanya juga hidup, ya gak? Oke deh, tadi Mbak siapa sih namanya ya? Ini kisah Mbak Iva di Jatim, bener ya? Mudah-mudahan Mbak Iva lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.